nggak langsung kan, rekaman aja kan? Rekaman kan. Jadi coba dicatat. Lupa pula tadi Ustaz mengaktifkan itunya, apa namanya, ininya, recordingnya. Ya adalah ini bagi yang baru memperhatikan ya, baru masuk ke kelas. Ini materinya tentang sifat koligatif larutan, itu ada 4. Nanti dicatat dulu ini ya. Oke, sudah dicatat dulu ya itu ya. Oke lah ya. Nah, jadi yang penurunan titik tekanan uap tadi udah paham lah ya. Udah bisa lah ya. Penurunan tekanan uap ini artinya tadi ketika suatu zat terlarut kita tambahkan ke dalam air, maka dia bagaimana? Dia akan menurunkan tekanan uap pelarutnya, kan begitu? Harusnya kan air misalkan tekanan uapnya sekian. Tekanan uapnya misalkan tadi, kalau misalkan apa tadi? Air kita panaskan kan gitu kan? Air kita panaskan, kan ada tekanan uapnya kan? Tekanan uap keluar gitu kan? Dari apa namanya, panci misalkan. Nah setelah kita tambahkan urea, maka tekanan uapnya menjadi lebih kecil, turun dia, ya. Jadi setelah kita tambahkan zat terlarut atau urea, maka dia turun. Nah itu ya, harusnya dia sekian, setelah kita tambahkan zat terlarut, maka dia turun, begitu ya. Nah kemudian kenaikan titik didih apabila kita kita tambahkan dengan zat terlarut, maka titik didih air itu akan naik. Harusnya misalkan dia mendidih pada suhu 100. Kalau air murni kan 100. Setelah kita tambahkan misalkan urea, dia titik didihnya menjadi lebih tinggi ya, menjadi 110 misalkan, 120 dan seterusnya, tergantung seberapa banyak kita tambahkan zatnya ya. Jadi inilah dia yang Ustaz sebut tadi faktor-faktornya. Jadi ada faktor masanya ya, massa zat yang kita tambahkan. Jadi kalau misalkan kita tambahkan sedikit, nah tentunya nanti berbeda dengan yang kita tambahkan banyak kadar ureanya gitu ya. Nah itu dia dipengaruhi oleh massa zat terlarutnya ya. Ya, dan tergantung jenis zat terlarutnya. Nah itu berarti tergantung dari MR-nya. Tanah nggak bisa lah. Tanah itu komposisinya apa? Senyawanya apa dia? Nanti kan kita harus cari dulu komposisinya, kan? Kemudian kita cari MR-nya lagi, kan? Tapi kalau misalkan dia bisa terlarut, ya, tanah bisa nggak larut dalam air? Larut murni gitu. Maksudnya nggak ada sisanya lagi. Nggak ada sisanya kan? Masih ada sisanya. Hah? Nah, sisanya batu-batu gitu. Dia nggak bisa. Dia harus yang murni terlarut. Dia harus zat yang murni terlarut. Ya. Gula. Kemudian urea gitu ya. Gitu ya. Kemudian garam. Nah, itu kalau dia ada nanti, beda lagi. Kalau dia zat elektrolit, ada non elektrolit. Yang kita sebutkan ini ada zat non elektrolit ya. Non elektrolit itu artinya yang tidak dapat mengantarkan listrik. Nanti kalau dia zat elektrolit beda lagi. Ada dia misalkan NaCl. Nah, NaCl itu dia berbeda lagi cara menghitung ininya. Menghitung kenaikan titik didihnya atau penurunan titik bukunya, nanti beda lagi. Jadi kalau misalkan zat yang dia non elektrolit,
dia menghitungnya nanti ada rumusnya. Berbeda dengan zat yang elektrolit, ya. Nah, nanti ini ada masing-masing rumusnya. Ada masing-masing rumusnya, ya. Ya, paham ya? Nah, jadi Ustaz bilang tadi tergantung dari apa? Tergantung dari molalitasnya, ya. Tergantung dari masanya, ATMR-nya, dan tergantung juga dari kadar airnya. Nah, kalau misalkan lah ini, ya, kenaikan TDDD misalkan. Airnya misalkan 100 gram misalkan. Nah, tiba-tiba kita kurangi airnya. Kan, baru kita tambahkan urea. Nah, itu berbeda nanti dia, kan begitu? Berbeda nanti dia, bisa nanti tidak naik TDD-nya. Kalau misalkan airnya kita kurangi, kan begitu? Tapi kalau misalkan airnya tetap, misalkan ini panci kita panaskan kan? Kita panaskan. Kemudian ada tekan uapnya, kan begitu kan? Nah, air tersebut kan nanti dia ini apa namanya, kita tambahkan dengan urea, maka nanti dia tekan uapnya gimana? Hah? Tekan uapnya dia akan turun, kan gitu, turun kan begitu, turun. Lemah dia tekan uapnya, kan begitu. Sama dengan kenaikan TDD-nya, ya. Paham maksudnya kan? Konsepnya kan? Paham maksudnya kan? Kalau penurunan titik mana? Penurunan titik beku. Tekan uapnya. Penurunan tekan uapnya. Maksud? Nah, kadar airnya itu sama, harus sama. Kadar airnya sama, cuman nanti ditambahkan dia zat terlarut, gitu ya. Kadar airnya itu harus sama. Cuman nanti dia yang bedanya kalau misalkan satu ditambah zat terlarut, satu lagi yang murni. Nah, kalau yang murni otomatis berbeda nanti tekanan uapnya dengan yang sudah ditambah dengan zat terlarut, begitu ya. Makanya faktornya itu adalah yang paling utama adalah molalitas. Makanya ini harus kita pelajari yang pertama. Nah, itulah yang kita pelajari, makanya molalitas yang pertama. Untuk menentukan ini, penurunan tekan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku sama tekan osmosis. Kalau penurunan titik beku udah tahu lah ya, air, ya kan? Air, titik bekunya 0, kita tambahkan urea, titik bekunya, air tambah urea, titik bekunya bisa menjadi turun, bisa jadi minus, ya kan? Nah, jadi nanti untuk menentukan penurunan titik bekunya, rumusnya adalah titik beku air dikurang dengan titik beku urea. Titik beku air larutan urea maksudnya ya, bukan ureanya, tapi larutan urea. Larutan urea itu maksudnya air yang ditambah dengan urea, gitu ya. Paham ya? Oke. Nah, jadi karena ini kan molalitasnya kan udah bisa lah ya. Sudah bisa lah cara nyarinya ya. Nggak terlalu susahnya ini kan. Nah, gini langsung ke contoh soalnya. Kita masuk aja lah ke contoh soal sifat koligatif. Biar nanti bisa juga dicari ininya, molalitasnya ya. Biar lebih gampang. Ya. Biar lebih penalarnya lebih bagus ya. Coba untuk contoh soalnya. Oh, ini ada contoh soalnya ya. Untuk molalitas ya.
Nih, coba dikerjakan. Bukanlah. Nih, coba. Sebanyak 2 gram urea dimasukkan ke dalam 18 gram air. Tentukanlah molalitas larutan tersebut. Coba kerjakan dulu. Coba kerjakan dulu. Bisa kan? Kerjakan ya kan? Pakai rumus molalitas ya. Bisa kira-kira ngerjakan ya? Ini yang rumus molalitas untuk penurunan tekanan mobil. Enggak, ini masih rumus molalitas dulu lah. Udah. Coba dikerjakan dulu ya. Ini ya soalnya ya. Ini kita masih masuk ke rumus molalitas ya. Molalitas ya. Belum kita masuk ke rumus. Ini kelas 12 10 kan? Iya, 12 tahun 15. 12 10. 10. Belum ya, 10 menit lagi. Ustadz sebelah Ustadz apa ya? Ustadz apa? Ustadz apa? Ustadz Aan. Ustadz Aan ya? Ustadz apa yang ngajar di sebelah? Yang ngajar di sebelah Ustadz apa? Oh. Udah cepat dikerjakan dulu ya. Hah? Ya, boleh. Oh iya, MR urea 60 ya. MR urea itu 60. Urea siapa tahu rumus kimianya? Siapa tahu rumus kimia urea? Urea ini rumus kimianya CO NH2 2 kali. Udah. Gram itu M, ini kan molalitas Ya. itu gram dari urea apa air? Airnya. Ini gram urea. Ini kan ini massa zat terlarut urea. Kalau yang ini massa airnya. Oh ya, biasa. Air yang mana itu? 2 gram urea dimasukkan ke dalam 18 gram air. Berarti 2 gram. Berapa nih, Bang? 12. Udah. Nanti ini catatannya nanti kan. Ustaz ini ya nilai ya. Kelas 12 biasanya Ustaz nilai catatannya. Jadi berapa minggu? Tunggu ujian mid lah. Ujian mid. Setiap mid kan satu. Iya. Di sana di sana. Kamu enggak mulu itu. Jadi kamu
Hah? Apa? Iya. Oke. Coba gimana cara jawabnya ini? 2 gram ya? 2 M. M dengan gram per mr kali 1000 per P. Berarti gramnya berapa? 2 gram. mr-nya? 2 per 18 P. Oh, sorry ya. Per 60. Ya. 1000 per 18. 18. Berarti 2000. Berarti berapa ini? 60 kali 18. Berapa itu? 18 kali 6. Berapa? 8, 4, 6, 10, 108 ya. Berapa lah itu kira-kira? 2000 bagi 1080. 1. Ini berarti 0, 2, 9, 1 ya. Ini 1,1 ya kan? Satu koma satu ya, ya kan? Pas kan? Berarti 1,1 Mulai lintas. Nah, itu aja. Oh. Oh, bukan 1,1 ya, sorry ya. Ini 1, kan. Ini berarti 1080. Ini kalau kita kurangkan 0, 2, ini berarti 9 kan. Ini jadi sini koma 0. Berarti ini jadi berapa ini bagi ini? 928. Ah? 8 lah ya. Bisa kira-kira ya. 8 kan? 8 kali 0, 8 kali 8, pas lah 8 ya. Berarti 1,8 lah. Bukan 1,1 ya. Nah gitu caranya ya. Udah, ini nggak usah dikumpul. Coba dicatat aja. Yang penting caranya udah tahu kan. Jadi nanti minggu depan kita bahas tinggal rumus ininya ya. Sifat koligatifnya ya. Sifat koligatif larutan kan ada 4. Nah ini nanti rumusnya tinggal kita kali M kali KF, M kali KB gitu-gitu aja ya. Makanya nanti rumusnya yang ini dia. Harus paham kita M-nya ini berapa gitu ya. Oke, demikianlah materi kita hari ini. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.